Bagaimana sebuah peretasan brutal senilai 128 juta dolar yang secara logika seharusnya langsung membunuh dan mengubur sebuah protokol keuangan justru memaksanya bermetamorfosis menjadi entitas tanpa wajah, entitas yang kebal hukum, dan entah bagaimana punya cadangan uang tunai yang cukup untuk beroperasi selama 9 tahun ke depan tanpa melakukan apa-apa. Iya, kedengarannya kayak fiksi sains ya, tapi ini realita. Betul, dan itulah lanskap yang sangat abu-abu yang akan kita navigasikan hari ini. Selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita, khusus untuk Anda yang sedang mendengarkan. Hari ini kita melakukan audit kesehatan investasi terhadap Balancer atau token BAL. Dan bagi Anda yang mengikuti dunia DeFi, memantikan perusahaan pengembang inti itu biasanya adalah tanda bahaya mutlak, red flag terbesar. Tepat sekali, kita tidak hanya melihat angka di permukaan ya, kita membedah anatomi dari krisis eksploitasi mereka pada November 2025 lalu. Kejadian yang memicu pembubaran entitas utamanya sendiri, yaitu Balancer Labs. Nah, untuk membedah ini, kita punya tumpukan data yang sangat komprehensif. Kita menyaring informasi dari laporan analisis fundamental Balancer 2026, lalu ada dokumen Master Compendium, laporan forensik eksploitasi peretasannya, sampai ke proposal tata kelola DAO seperti BIP 912 dan BIP 919. Jadi misi kita hari ini sangat jelas ya, apakah token ini sudah menjadi sekedar token zombie yang mati? Atau, apakah kita sedang melihat kelahiran mesin deflasi institusional yang benar-benar kebal peluru? Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai. Kita mulai dari titik nadir mereka dulu deh. Seberapa parah sebenarnya hantaman 128 juta dolar itu sebelum kita bisa mengevaluasi apakah mereka sudah pulih hari ini. Karena dari yang saya baca di laporan forensik, ini bukan kasus klasik. Bukan, sama sekali bukan. Iya, maksudnya bukan di mana seseorang menebak kata sandi admin atau celah phishing gitu kan. Ini jauh lebih canggih. Sangat jauh lebih canggih. Hantaman pada November 2025 itu adalah definisi nyata dari Black Swan. Anda tidak bisa memprediksinya. Oke. Penyerang ini mengeksploitasi celah presisi pembulatan matematis pada brankas utama Balancer, khususnya pada fungsi batch swaps. Tunggu, saya harus menghentikan Anda di situ. Karena ketika laporan menyebut presisi pembulatan matematis, itu terdengar sepele banget. Iya, kayak recehan kan? Betul, kayak salah hitung beberapa sen aja. Tapi bagaimana caranya kesalahan beberapa sen bisa menguras 128 juta dolar? Apakah ini mirip dengan skema di film Office Space atau Superman 3? Di mana mereka mencuri pecahan sen dari setiap transaksi perbankan? Analoginya sangat mirip, tapi skalanya dibalik dan diperbesar secara ekstrim. Maksudnya diperbesar gimana tuh? Jadi alih-alih mencuri pecahan sen secara perlahan selama bertahun-tahun, penyerang meminjam dana dalam jumlah yang sangat masif, lewat flash loan. Oh, pinjaman kilat tanpa agunan itu ya? Persis. Mereka mencetak token BPT dalam jumlah raksasa, lalu merangkai urutan pertukaran token yang sangat spesifik. Nah, karena arsitektur matematika Balancer membulatkan angka desimal ke bawah, Penyerangnya mengeksploitasi pembulatan itu. iya, mereka memaksa protokol untuk terus-menerus membulatkan nilai tukar yang merugikan brankas, tetapi menguntungkan si penyerang. Ah, saya paham sekarang. Jadi karena mereka menggunakan flash loan bernilai puluhan juta dolar, perbedaan pembulatan mikroskopis itu, yang tadinya cuma receh, dilipat gandakan menjadi distorsi harga yang masif pada detik yang sama. Betul sekali. Hasilnya, jutaan dolar dalam bentuk WETA, OSF, dan WSTETA tersedot. Nilai tukarnya dimanipulasi secara artifisial. Gila! Dan reaksi pasarnya tentu saja hancur lebur. Harga token BAL jatuh 81 hingga 84% secara instan. Secara instan, wow. Metrik max drawdown mereka mencapai minus 99,82% dari titik tertinggi sepanjang masa. Dan jika kita melihat data kuantitatifnya, ini membawa harga token masuk ke apa yang analis sebut sebagai zona abis. Titik terendah yang seolah tanpa dasar. Harga jatuh menembus 0,103 dolar. Ya, itu titik kritisnya. Dan bagi Anda yang mendengarkan, disinilah konsep negatif enterprise value atau nilai perusahaan negatif terjadi. Biar saya gambarkan.
Bayangkan Anda melihat sebuah perusahaan yang memiliki uang tunai 100 miliar di brankasnya, Oke. tapi di pasar saham, harga total seluruh perusahaan itu cuma dihargai 80 miliar. Jika Anda membeli seluruh perusahaannya, Anda secara teori mendapatkan perusahaan itu secara gratis dan masih mengantongi sisa 20 miliar dari brankas mereka sendiri. Itu tidak masuk akal secara logika pasar tradisional. Sangat tidak logis. Dan pada titik kiamatnya, divalidasi di $0,001, enterprise value terdalam Balancer ada di minus $6,62 juta. Mereka benar-benar diambang kepunahan, sebagai token zombie. Tapi mereka nggak mati. Tidak. Yang menarik di sini adalah respon struktural mereka terhadap krisis ini sama sekali tidak konvensional. Balancer Labs, perusahaan pengembang intinya yang berbasis di Estonia dan Amerika Serikat, Yang isinya orang-orang sungguhan. ya, mereka menyadari bahwa beban kewajiban hukum dari peretasan ini berpotensi menghancurkan individu-individu di baliknya. Jadi mereka melakukan langkah nuklir. Membubarkan diri. Ya, mereka membubarkan entitas perusahaan tersebut secara total. Ini analogi yang terus berputar di kepala saya saat membaca dokumen tersebut. Ini persis kayak seekor kadal yang memutuskan ekornya untuk bertahan hidup dari predator. Metafora yang bagus. Ekor yang dibuang itu adalah Balancer Labs, korporat aslinya. Dan kadalnya yang lari dan bertahan hidup adalah protokol kodenya itu sendiri. Secara hukum, itu perbandingan yang sangat tepat. Kendali operasional dipindahkan 100% ke DAO. Dan ini dinaungi di bawah entitas cangkang lepas pantai bernama Balancer Opco Limited. Di British Virgin Islands kan? BVI. Betul. Ini memindahkan seluruh yurisdiksi hukum keluar dari jangkauan regulator tradisional seperti AS atau Eropa, menciptakan BVI Shield. Suaka hukum absolut ya. Karena tidak ada lagi kantor pusat, tidak ada CEO yang bisa dipanggil ke pengadilan, regulator nggak punya entitas fisik untuk dituntut. Tepat. Namun, mari kita bersikap kritis sebentar. Bagi Anda yang mendengarkan dan mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi, membuang entitas perusahaan ini tuh terdengar kayak lepas tangan, cuci tangan. Siapa yang sekarang benar-benar mengemudikan kapal ini kalau kapten aslinya lompat keluar? DAO yang mengambil alih kemudi. Tapi masalahnya mereka harus berlayar di perairan yang sangat berbeda. Total Value Locked atau TVL, mereka hancur dari $800 juta menjadi cuma sekitar 135 juta. Kepercayaan pengguna retail menguap bersama uang tersebut. Ya, wajar. Jadi apa yang DAO lakukan? Melalui proposal BIP 918, mereka mengeksekusi restrukturisasi operasional yang brutal. Sangat brutal. Ya, saya lihat itu pemotongan biaya gila-gilaan. Dan bukan cuma motong fasilitas kantor ya. Mereka memangkas 50% tim inti. Setengahnya hilang. Dari pengembang elit, dipangkas menjadi cuma 12,5 pekerja penuh waktu, anggaran tahunan ditekan 34%, dibatasi pada angka $1,9 juta saja. Dan pemotongan itu sebenarnya menyelamatkan mereka. Defisit tahunan yang tadinya pendarahan sebesar $2,6 juta, yang pada dasarnya adalah jalan tol menuju kebangkrutan, berhasil ditekan. Turun jadi berapa? Cuma sekitar $700.000 defisitnya. Dan inilah yang melahirkan metrik paling krusial dalam laporan treasury mereka, Concrete Runway. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Laporan menyebutkan angka 9,41 tahun secara total. Coba Anda pikirkan, Anda memecat setengah staf Anda beroperasi tanpa kantor pusat di bawah kepulauan tropis. Sebagai perusahaan cangkang. Acu beton murni. Artinya, kalau protokol ini nggak menghasilkan 1 sen pun pendapatan baru selama 4,5 tahun ke depan, Mereka masih hidup. mereka tetap bisa bayar sisa teknisi elitnya, membiayai server, tanpa risiko kebangkrutan sama sekali. Kekebalan kebangkrutan. Betul sekali. Dan kalau digabungkan dengan aset liquid lainnya, keamanan operasional mereka mencapai lebih dari 9 tahun. 9 tahun napas buatan? Iya, tapi ada satu anomali data di sini. Ketika Anda memecat setengah staf teknis, asumsi logisnya adalah pengembangan teknologi bakal mandek kan? Pasti orang-orangnya berkurang. Tapi data dari Master Compendium menunjukkan produktivitas developer yang tersisa justru meroket, berada di angka 73,36 komit per developer. Wah, mereka bekerja dengan efisiensi mesin untuk meluncurkan arsitektur V3 mereka. Oke, mereka bekerja keras dan punya cukup oksigen untuk hidup 9 tahun.
Tapi kita harus jujur pada pendengar kita. Bertahan hidup di dalam bunker selama 9 tahun itu nggak otomatis bikin token ini jadi investasi yang sehat. Tentu saja tidak. Kalau mereka cuma makan dari tabungan, dari mana nilai ekonominya akan datang? Dari mana pertumbuhannya? Nah, pertanyaan itu membawa kita pada perombakan paling ekstrim, sesuatu yang kita sebut the 335% burn engine melalui proposal BIP 919. Mesin pembakar. Ya, mereka sadar model lama mereka cacat secara fatal. Sebelumnya, mereka terjebak dalam rejim subsidi kas L1 yang berdarah-darah. Maksudnya subsidi ini gimana? Rasio insentif terhadap pendapatan mereka ada di angka 1,84. Artinya, untuk setiap $1 yang didapat protokol dari biaya transaksi organik, mereka justru mencetak dan membagikan token BEAL senilai $1,84. Oh, itu parah. Itu kayak aplikasi ride sharing yang bayar pengemudinya jauh lebih besar dari tarif yang dibayar penumpang. Persis. Pengguna senang, LP senang, tapi bisnisnya hancur. Inflasi tokennya pasti terus mencairkan nilai bagi investor jangka panjang. Sangat tidak berkelanjutan. Jadi melalui BIP 9119, mereka mengambil langkah drastis. Emisi token BEL resmi dihentikan. 0%. Singularitas deflasi mutlak. Tidak ada lagi uang gratis dari udara. Tidak ada. Dan mereka melangkah lebih jauh. Mereka menggunakan $3,6 juta dari kas treasury untuk melakukan program buyback atau pembelian kembali secara besar-besaran. Di harga berapa mereka beli? Saat harga token berada pada nilai aktiva bersih sekitar $0,16, jika dieksekusi sepenuhnya, dampaknya masif. Seberapa masif? Kita bicara tentang memusnahkan secara permanen hingga 22,7 juta token BAL, itu sekitar 35% dari total pasokan yang beredar. Ini penciptaan kelangkaan absolut. Supply shock murni. Wow, 35% hangus. Tapi saya akan jadi advokat setan di sini untuk pendengar. Bayangkan Anda adalah investor yang menaruh uang di sana sebagai penyedia likuiditas. Dulu, Anda mau menaruh uang karena dikasih token BAL gratis. Sekarang inflasinya dihentikan. Nol. Mengapa Anda masih mau menyediakan likuiditas? Apa insentifnya untuk tidak kabur ke platform lain? Itu pertanyaan yang valid. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, restrukturisasi ini mencakup pengalihan arus kas organik. Pengalihan bagaimana? Sebelumnya, Balancer Labs mengambil porsi besar dari biaya swap. Sekarang, 100% biaya protokol masuk ke DAO. Tetapi, khusus untuk LP, Balancer V3 menurunkan pungutan swap system dari 50% menjadi cuma 25%. Saya nangkap sekarang. Jadi mereka pada dasarnya bilang ke LP, kami berhenti bayar Anda pakai token monopoli yang dicetak dari udara. Sebagai gantinya, Anda boleh simpan 75% uang tunai nyata dari biaya transaksi organik. Tepat. Ini adalah pergeseran tektonik. Dari ekosistem spekulan yang cuma cari subsidi instan, menjadi ekosistem penyedia infrastruktur yang mencari arus kas real. Bisnis yang sebenarnya. Oke, mesin deflasinya mantap. Arus kas dialihkan, tapi mesin yang bagus itu percuma kalau nggak ada pelanggan yang pakai. Mari kita lihat realita kasarnya. Sisi retailnya bagaimana? Realita kasarnya sangat pahit. Kalau kita bicara metrik retail tingkat konsumen biasa, protokol ini mengalami kegagalan retail mutlak. Kegagalan mutlak. Datanya tidak bisa bohong. Mereka mencatat ada 117.947 entitas pengguna aktif bulanan, MAU. 117.000 terdengar lumayan sih. Terdengar lumayan sampai Anda melihat rasio intensitas transaksi DEX-nya. Angkanya anomali parah, cuma 0,29 per MAU. Tunggu, di bawah 1? Di bawah 1. Artinya mayoritas dari 117.000 orang itu bahkan nggak melakukan satu pertukaran penuh dalam sebulan. Jadi mereka ngapain buka aplikasi? Cuma cek saldo. Kepadatan modal retailnya juga sangat rendah. Cuma $1.156 per pengguna. Retail cuma memantau. Faktanya, hanya 2% interaksi di chain yang dieksekusi secara terprogram oleh bot atau smart contract tingkat retail. Jadi retailnya mati. Pengunjung cuma window shopping. Lalu siapa yang bayar tagihan server 9 tahun itu? Benteng institusional. Ini yang kita sebut monopoli B2B. Business to business. Meskipun retail stagnan, Balancer punya dominasi mutlak di kumpulan aset stablecoin dan liquid staking tokens atau LST. Rasionya 80/20. Jadi bukan tempat orang main koin meme ya? Bukan.
Balancer sudah berevolusi jadi lapisan infrastruktur untuk arbitrase institusi dan manajemen aset dunia nyata atau RWA. Mitra mereka itu raksasa seperti Mountain Protocol dan Ethina. Oke. Institusi ini perlu menyeimbangkan ulang portofolio ratusan juta dolar tanpa menggeser harga pasar. Dan inovasi Vethy Balancer dirancang persis untuk paus-paus ini. EIP 1153 Singularity. Mari bahas teknologi Fitri ini. Saya baca soal Transcend Accounting. Ini mungkin kedengarannya rumit bagi Anda yang mendengarkan, tapi biar saya analogikan mekanismenya. Silahkan. Di bursa desentralisasi tradisional, bayangkan Anda masuk ke bar dan pesen 5 minuman berbeda sepanjang malam. Setiap pesan Anda harus gesek kartu kredit, setiap gesekan kena biaya admin kan? Betul, boros banget. Di blockchain, biaya admin ini namanya gas fee. Karena sistem harus nulis dan nyatet saldo baru secara permanen di buku besar untuk setiap lompatan token. Sangat mahal. Nah, Transcend Accounting mengubah itu secara fundamental. Fitri pada dasarnya membuka tab di bar atau buku catatan sementara. Saat sebuah institusi mindahin jutaan dolar ngelewatin berbagai kumpulan token untuk nyari harga terbaik, sistem matematika balancer mencatat semua debit, kredit secara sementara di memori jangka pendek. Tidak ditulis permanen ke blockchain dulu. Iya, nggak ditulis permanen. Nanti di akhir, pas botnya selesai bermanuver, mereka baru gesek kartu 1 kali aja untuk hasil akhir. Dan dampaknya, efisiensi gas mereka mencapai titik ekstrim di 0,048 unit gas per transaksi. Penghematan yang luar biasa untuk institusi. Belum lagi sistem kekebalan predator mereka ya, integrasi Co-AMM. Oh ya, itu krusial. Bagi Anda yang nggak familiar dengan MEV atau Maximal Extractable Value, bayangkan ada calo curang. Mereka bisa lihat pesanan Anda sepersekian detik sebelum dieksekusi. Mereka beli duluan, naikin harga, lalu jual ke Anda lebih mahal. Sandwich attack. Dan Co-AMM mencegah itu terjadi pada transaksi institusional balancer. Jadi apa arti dari semua ini? Biar saya analogikan lagi. Balancer ini bukan lagi gerai retail di mall yang ngasih diskon mencolok. Mereka udah berevolusi jadi pembuat mesin pesawat komersial, kayak Rolls-Royce gitu. Analogi yang sangat akurat. Anda sebagai penumpang biasa nggak peduli logo pembuat mesin di tiket. Anda cuma tahu maskapainya. Tapi maskapai DeFi raksasa nggak bisa terbang bawa miliaran dolar tanpa mesin matematika efisien balancer di bawah sayap mereka. Dan analogi mesin itu membawa kita ke pertanyaan inti. Sebagai auditor investasi, di mana kita memposisikan diri? Di mana kita masuk dan keluar? Karena kita sekarang ada di rezim makro yang brutal. Brutal banget. Dominasi Bitcoin, metrik BTCD, ada di atas 60%. Ini adalah rezim vampire drain. Bitcoin mengisap seluruh likuiditas dari pasar altcoin. Likuiditas yang mengering inilah yang menekan harga ke area historis. Di dokumen audit, kita punya protokol eksekusi pembelian, di entry grids. Mari kita bedah zonanya. Buy zone 1 ada di harga 0,2834 dolar. Alokasinya 35%. Di sini Anda bertaruh pada nilai bisnis dalam masa restrukturisasi. Tapi buy zone 2 adalah tempat terjadinya the zero growth singularity. Harganya di 0,124 dolar. Laporan merekomendasikan alokasi 60% di sini. Kenapa zona 2 begitu penting? Karena pada harga ini, Anda membeli kapitalisasi pasar yang begitu hancur. Harganya hampir sama dengan uang tunai di brankas mereka, ditambah proyeksi pendapatan cuma 1 tahun. Anda dapat seluruh teknologi V3 secara gratis. Menggiurkan ya? Dan tentu ada buy zone 3, zona kiamat di 0,095 dolar. Target all-in atau 100%. Mereka menyebutnya triple black swan. Enterprise value jatuh ke bawah lantai kas fisik DAO. Itu skenario terburuk. Tapi, mari asumsikan mesin deflasi 35% tadi bekerja dan institusi terus memompa volume. Kapan investor rasional harus keluar? Ada protokol eksekusi penjualan, sell zone 1, target untung 1000%. Di harga 1,44 dolar. Ya, Anda jual 15-20% portofolio untuk balik modal penuh. Sisanya di dompet jadi uang kasino murni, bebas resiko. Lalu ada the asymmetric execution di sell zone 2. Target harga 4,8 dolar.
Anda jual 50 hingga 60% sisa koin. Ini adalah titik di mana kelangkaan pasokan bertabrakan absolut dengan naiknya pendapatan jaringan. Dan puncaknya, Sell Zone 3 di Omnichain Apex. Di harga $10,9, Anda jual 100% sisa aset. Tugas institusional Anda selesai saat spekulan retail memompa valuasinya di puncak siklus. itu rencana investasi lintas generasi yang rapi. 5 tahun pertama adalah jendela asimetris. Lalu tahun ke-6 hingga ke-15 adalah pematangan TradFi atau keuangan tradisional. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Keberhasilan ini bertumpu pada kemampuan eksekusi. Mampukah DAO tanpa wajah ini mempertahankan monopoli institusional mereka? Karena kalau gagal, landasan pacu 9 tahun itu cuma jadi ruang tunggu kematian. Betul, dan itu membawa saya pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Kita membedah krisis eksploitasi $128 juta yang memaksa Balancer bertumbuh dewasa secara instan. Ya, Mereka mengorbankan entitas korporat, memecat karyawan, jadi DAO lepas pantai. Tapi, saat seluruh dunia DeFi bersiap menghadapi badai regulasi global dan bersiap untuk ancaman nyata peretasan komputasi kuantum di periode 15 hingga 35 tahun ke depan, Quantum Death Zone. ya, quantum death zone. Mungkinkah kita selama ini salah menilai apa itu kesuksesan? Bayangkan ini ya, mungkinkah model kematian korporat yang dipaksakan pada Balancer tanpa kantor yang bisa digerebek, tanpa CEO yang bisa dituntut, cuma bergantung pada kode, berangkas kebal kebangkrutan 9 tahun, dan komunitas anonim? Mungkinkah itu justru bentuk pertahanan terkuat? Tepat. Bagaimana kalau ini sebenarnya adalah satu-satunya bentuk evolusi akhir yang bisa menjamin keabadian sebuah protokol finansial? Untuk benar-benar tidak bisa dihancurkan, Anda mungkin harus terlebih dahulu menghilangkan semua hal fisik yang bisa dibunuh. Itu pemikiran yang agak mengerikan tapi sangat logis. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi yang padat namun luar biasa menarik ini. Kami harap Anda yang mendengarkan mendapatkan perspektif baru tentang sisi lain dari kegagalan absolut. Tetaplah kritis, pertanyakan setiap angka, dan sampai jumpa di penjelajahan sumber daya kita berikutnya.